sebuah kampung bernama Kampung Peneleh. Diperkirakan wilayah ini sudah ada sejak abad ke-14 atau di era kerajaan Mojopahit. Kampung ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah seperti sumur tua, makam Belanda, makam di dalam gang, Masjid Sunan Ampel, serta rumah kelahiran Bung Karno dan rumah Hos Cokro Aminoto. Dalam episode Sin Diary kali ini, saya akan mengajak kalian menelusuri jejak sejarah di Kampung Peneleh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan di Kampung Peneleh ya. Di sini itu merupakan kampung tertua yang berada di Surabaya. Oke, ikutin aja ya. Perjalanan kita mulai dari Gang Seketeng 3 untuk menuju ke Langgar Dukur Kayu. Langgar Dukur Kayu dibangun pada tahun 1893. Konon, di Langgar Dukur Kayu ini juga dijadikan tempat mengaji Presiden Soekarno saat masih kecil. Pada langgar berlantai 2 ini juga ditemukan Al-Quran kuno bersampul kulit dengan tulisan tangan serta logo pemerintahan Belanda di setiap lembarnya. Kampung Peneleh juga menjadi saksi bisu dari lahirnya Bung Karno. 6 Juni 1901, Bung Karno lahir di Jalan Pandaian Gang 4. Orang tua Bung Karno mengontrak di rumah ini hanya sekitar 6 bulan, mulai dari 6 Juni hingga 28 November 1901. Setelah Bung Karno berusia 15 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Hogere Borger School, HBS Surabaya. Selama bersekolah di sana, Bung Karno dititipkan di sahabat ayahnya, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, di Jalan Peneleh Gang 7. Di rumah inilah Soekarno secara tidak langsung mendapatkan didikan dari Cokro Aminoto. Soekarno juga banyak bertemu dengan para tokoh Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Identitas Kampung Peneleh sebagai kampung tertua semakin diperkuat dengan ditemukannya berbagai macam fosil dan artefak-artefak kuno. Penemuan sumur tertua bernama Sumur Jobong di Jalan Pandaian Gang 1 juga menunjukkan bahwa pernah ada aktivitas manusia pada masa lalu. Setelah melakukan serangkaian uji karbon, tim peneliti membenarkan jika temuan fosil, artefak, dan sumur terbukti usianya sudah sangat tua. Sumber air ini pun diyakini telah ada sejak era 1400-an atau zaman pemerintahan Mojopahit. Maksudnya dari sini. Ada itu gayung sebelah kanan. Sebelah kanan. Jangan sampai di itu ya kalau mau apa nyiram di luarannya sendiri. Ah ya.
Terus yang katanya batu batanya rapi itu yang mana, Mas? Ini Untuk batanya ada di sebelah sana. Tapi aslinya di mana? Di sekeliling sumurnya sini? Enggak, di atasnya bibir sumur sini. Jadi pas waktu ditemukan itu ditumpuk di atas itu, pertumpukan di situ. Oh, buat penutup sumurnya? Iya, mungkin dulu dia tutup sumur terus baru dipendam. Oke. Hasil penemuannya ini Mas. Iya. Waktu dulu. Ini setelah digali. Setelah digali. 2018 ya berarti ya? Iya. 2018. Oke. Jejak sejarah lainnya di Kampung Peneleh adalah sejumlah makam yang melintang di beberapa gang Pandaian. Nama Peneleh berasal dari bahasa Jawa pinilih atau artinya terpilih. Jadi di Kampung Peneleh ini tempat untuk kaum terpilih. Begitu pula makam Peneleh yang digunakan untuk pemakaman para bangsawan petinggi kolonial pada saat itu. Makam ini dibangun pada tahun 1800-an dengan luas mencapai 5,4 hektar. Ada hampir 4.000 tokoh Hindia Belanda yang dimakamkan di sini. Salah satunya yang paling tersohor adalah milik PJB PRS, yaitu Wakil Direktur Mahkamah Agung Hindia Belanda, Paul Francois Corneille, seorang direktur pabrik senjata yang kini bernama Pindad. Peter Marcus, yaitu Gubernur Hindia Belanda yang ke-47. Van de Tuk, pencetus bahasa Indonesia. Daniel Pietermaat, pejabat residen Surabaya. Dan masih banyak lainnya. Tak jauh dari sana, berdirilah sebuah masjid tertua di Surabaya. Masjid Jami Peneleh diyakini didirikan oleh Sunan Ampel pada kisaran abad ke-14. Meski sudah mengalami renovasi, tapi wujud asli dari masjid ini masih dipertahankan. Bahkan 10 tiang penyangga masjid yang terbuat dari kayu jati dipercaya belum pernah diganti sejak masjid ini didirikan. Di sekitarnya dikelilingi 25 ventilasi cantik dengan ukiran aksara Arab tertulis 25 nama nabi. Masjid Jami sendiri memiliki luas 1000 meter persegi.